Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Setelah kemarin kita belajar tentang pengertian pasar, pemasar, dan pemasaran, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar, fungsi pasar, dan peran pasar. Untuk itu, simak video ini selengkapnya. Ya, yang pertama adalah jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar akan dibedakan menjadi pasar berdasarkan kegiatannya, fisiknya, waktunya, barang yang diperjualbelikan, luas kegiatannya, dan bentuk atau organisasinya. Kita mulai dari jenis-jenis pasar berdasarkan kegiatannya. Nah, jenis pasar berdasarkan kegiatannya dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang dan pasar tenaga. Pasar barang merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran barang. Contohnya adalah pasar buah, pasar buku, pasar elektronik, pasar sepeda, ya, pasar mobil dan lain sebagainya. Ya, dan yang kedua adalah pasar tenaga. Pasar tenaga merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran tenaga kerja, biasanya terjadi di bursa kerja. Nah, kemudian berdasarkan fisiknya, pasar dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Konkret atau nyata, abstrak atau tidak nyata. Nah, pasar konkret adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dan melakukan transaksi secara langsung. Karakteristik pasar ini adalah barang yang diperjualbelikan itu ada dan dijual di pasar tersebut. Ya, berbentuk fisik nyata, konkret. Barangnya itu kelihatan gitu. Nah, contohnya adalah pasar sayur, ya, pasar buah, ya, mungkin juga ini ada pasar di Pondok Labu, pasar Beringharjo, pasar Tanah Abang, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis pasar konkret nyata, kelihatan gitu. Nah, yang kedua adalah pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Adalah tempat di mana pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi tidak secara langsung, yaitu melalui media komunikasi, bisa berupa telepon, internet, dan lain sebagainya. Contohnya adalah misalkan ada marketplace, ini ya, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JDID, Bineka, Blibli.com, dan lain sebagainya. Ya, ada juga di pasar modal, ya, kemudian juga ada telemarket. Nah, itu adalah jenis pasar berdasarkan fisiknya, konkret atau nyata, abstrak atau tidak nyata. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan waktunya. Pasar berdasarkan waktunya dibedakan menjadi pasar harian. Ya, apa itu pasar harian? Pasar harian merupakan pasar yang kegiatannya dilaksanakan setiap hari. Nah, biasanya pasar harian itu adalah pasar yang isinya kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pasar mingguan. Merupakan pasar yang kegiatannya ya dilaksanakan seminggu sekali. Ya, kemudian juga pasar bulanan, pasar yang kegiatannya dilaksanakan sebulan sekali, ya. Kemudian juga ada pasar tahunan, pasar yang diadakannya setahun sekali. Kalau di Jakarta itu ada yang namanya Pekan Raya Jakarta, ya, atau PRJ, itu diadakan setahun sekali. Nah, kemudian pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan ada dua, pasar konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Pasar konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan aneka barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya apa? Ya beras, ya gula, ya buah-buahan, ya, segala macam barang-barang atau aneka barang, ya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian kalau pasar sumber daya produksi itu apa? adalah sebuah pasar yang memperjualbelikan aneka macam faktor-faktor produksi.
Contohnya apa? Misalkan tadi tenaga kerja ya, pasar tenaga kerja, kemudian pasar tenaga ahli, kemudian ada mungkin mesin, dan satu lagi tanah ya. Pasar tanah juga termasuk sebagai sumber daya produksi. Oke, kemudian selanjutnya berdasarkan luas kegiatannya. Nah, berdasarkan luas kegiatannya ada yang namanya pasar setempat. Apa itu pasar setempat? Ya, pasar di mana penjual dan pembelinya merupakan penduduk setempat ya. Yang jualan maupun yang beli orang setempat. Makanya disebut pasar setempat. Kemudian yang kedua adalah pasar lokal atau pasar daerah. Adalah sebuah pasar yang berada dalam satu daerah, di mana barang yang diperjualbelikan ya biasanya sangat diperlukan oleh penduduk di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pasar nasional. Adalah sebuah pasar yang kegiatan transaksi jual belinya masih berada dalam satu negara atau lingkup negara. Yang keempat adalah pasar internasional. Sebuah pasar yang kegiatan transaksi jual belinya digunakan untuk keperluan masyarakat internasional. Kemudian jenis pasar berdasarkan bentuk atau organisasinya, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah pasar yang di dalamnya banyak terdapat pihak penjual dan pembeli, yang akibatnya harga tidak bisa ditentukan oleh penjual maupun pembeli. Jadi sistem harga di pasar persaingan sempurna diserahkan oleh pasar. Si penjual tidak bisa seenaknya menaikkan harga, begitu juga dengan pembeli tidak bisa seenaknya menawar harga. Karena apa? Karena harganya sudah disepakati oleh pasar, sudah terbentuk oleh pasar. Nah, kemudian yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kalau pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang di dalamnya terdapat jumlah penjual yang lebih sedikit dari jumlah pembeli. Jadi jumlah pembelinya itu lebih banyak. Sehingga apa? Memunculkan 3 jenis pasar lagi, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Setelah jenis-jenis pasar, selanjutnya adalah fungsi pasar. Fungsi pasar ada 3. Yang pertama sebagai pembentuk nilai atau harga. Maksudnya itu apa? Pasar berfungsi sebagai pembentuk nilai dan harga. Maksudnya adalah terbentuknya harga dari transaksi antara penjual dengan pembeli yang saling melakukan tawar-menawar, sehingga tercapailah kesepakatan nilai atau harga. Di dalam pasar itu terdapat transaksi ya, biasanya antara penjual dan pembeli melakukan kegiatan tawar-menawar ya. Jadi antara penjual dan pembeli terjadi transaksi tawar-menawar. Setelah terjadi transaksi tawar-menawar tersebut, akhirnya disepakati sebuah harga. Disitulah fungsi pasar sebagai pembentuk nilai atau harga. Kemudian yang kedua adalah fungsi pasar sebagai distribusi. Nah, pasar mempermudah para produsen dalam kegiatan pendistribusian barang dagangannya kepada para konsumen secara langsung. Kenapa pasar disebut sebagai distribusi? Karena di dalam pasar penjual membawa barang dagangannya yang kemudian dibeli secara langsung oleh konsumen. Ya. Jadi dari produsen langsung ke konsumen, sehingga fungsi pasar sebagai jalur distribusi. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai alat promosi. Nah, pasar merupakan tempat atau sarana bagi para produsen untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produknya kepada para konsumen. Karena apa? Karena di dalam pasar sudah jelas ada konsumen yang datang di situ, sehingga ketika produsen ingin menjual barang dagangannya bisa dilakukan di dalam pasar. Disitulah ada kegiatan promosi yang dilakukan oleh produsen. Ya, jadi saya ulangi, fungsi pasar ada 3, sebagai pembentuk nilai atau harga, karena di dalam pasar terjadi kegiatan tawar-menawar harga yang kemudian disepakati harganya, ya kan? Kemudian sebagai jalur distribusi, ya, karena produsen menjual barang dagangannya, ya, menjajakan barang dagangannya di dalam pasar, sehingga di situ terjadi pendistribusian barang atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana promosi. Di situ produsen bisa mempromosikan barang dagangannya secara langsung kepada
konsumen. Nah, kemudian selanjutnya adalah peranan pasar. Nah, peran pasar buat siapa nih? Ada 3. Yang pertama, peran pasar buat produsen. Peran pasar buat produsen adalah tempat mempromosikan barang dan jasa. Tadi, fungsi pasar salah satunya adalah tempat promosi atau sarana promosi, ya. Sehingga peranan pasar bagi produsen ya adalah tempat untuk mempromosikan barang dan jasanya. Yang kedua adalah tempat penjualan hasil produksi secara langsung. Di dalam pasar terjadi transaksi jual beli secara langsung antara produsen dan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah tempat mencari dan membeli bahan produksi. Biasanya seorang produsen ya membeli bahan baku produksinya juga di dalam pasar. Contoh, para produsen tahu. Mereka membeli bahan-bahan tahu dari mana? Misalkan membeli kedelai ya dari pasar. Sehingga apa? Pasar bagi produsen juga sebagai tempat mencari dan membeli bahan produksinya. Seperti tukang tahu tadi yang membeli kedelai ya dari pasar untuk memproduksi apa? Untuk memproduksi tahunya yang kemudian dijual lagi di dalam pasar. Nah, kemudian peranan pasar bagi konsumen. Ya, peranan pasar bagi konsumen yang pertama adalah sebagai tempat mendapatkan atau membeli barang. Namanya konsumen pergi ke pasar pasti mencari barang. Mau beli bawang lah, mau beli cabai, ya, mau beli terong, datang ke pasar pasti ingin mendapatkan atau membeli barang. Kemudian yang kedua adalah tempat penawaran sumber daya yang dimiliki konsumen. Maksudnya apa? Penawaran sumber daya yang dimiliki konsumen. Konsumen punya duit. Konsumen datang ke pasar, ini saya punya duit ini, yuk dapat apa? Ya kan? Selain tadi sebagai tempat untuk membeli barang, dia juga menawarkan apa? Sumber dayanya. Ya. Sumber dayanya yang berupa apa? Penghasilannya, uangnya dia yang dimiliki. Bahkan tidak cuma uang, kadang masih ada ya di Indonesia yang masih menggunakan sistem barter juga masih ada. Nah, saya punya beras nih, saya pengen pergi ke pasar ke tukang sayur, ditukerlah itu beras sekilo dengan sayuran. Nah, ya, artinya apa? Pasar bagi konsumen juga sebagai tempat penawaran sumber daya yang dimiliki konsumen. Kemudian yang ketiga adalah peranan pasar bagi pemerintah. Peranan pasar bagi pemerintah yang pertama adalah sebagai penunjang kelancaran pembangunan, dan yang kedua adalah sebagai sumber pendapatan negara. Ini kalian tentu sudah tahu ya, ketika di dalam pasar para pedagang pasar juga ditariki yang namanya retribusi daerah, yang kemudian menjadi pendapatan negara atau pendapatan daerah. Oke, itulah jenis, fungsi, dan peran pasar. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisis pasar. Apa yang disebut dengan menganalisis pasar nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Sebelum berakhir, ada sebuah kuis. Nah, karena kita sudah belajar tentang pasar, pemasar, dan pemasaran, kemudian kita juga sudah belajar tentang jenis, fungsi, dan peran pasar, maka ada sebuah pertanyaan, seberapa pentingkah pengetahuan mengenai pasar tadi bagi seorang pengusaha ataupun seorang marketing? Seberapa pentingkah pengetahuan mengenai pasar bagi seorang pengusaha ataupun seorang marketing? Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Oke, begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.